menguntungkan untuk dia dan bisa mencapai tujuan apa yang dia ingin tuju. Kan gitu. Iya, betul. Jadi nggak bisa kayak orang pikir wah si Anu nih, ntar si Anu nih, bakal si Anu bakal belain si Anu gitu. Nah bisa juga dia belain si Anu karena dia punya pengen tujuan ini, jadi bela si Anu tapi diem-diem bela si Anu kan gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah ini jadi anu-anuan gitu. Jadi ya kan. Jadi nah ini kan banyak spekulasi sebenarnya. Ada nggak maksudnya bentuk yang tetap yang atau framework gitu ya yang kita bisa melihat nih sebenarnya ketika kita mengikuti pergerakan sesuatu kita bisa membaca nih arahnya kemana gitu. Kayak misalkan di contohnya ya, apakah kita bisa melihat cadangan minyak yang dikejar misalkan gitu ya? Apakah mereka pengen targetin harga minyak tinggi sehingga mereka berani untuk melakukan itu? Gitu ya, atau pergerakan ini loh, pergerakan resource gitu ya. Tapi memang ada juga yang berspekulasi bahwa dengan adanya perang Iran sama konflik Iran Israel ini itu akan menjatuhkan saham-saham, terus juga akan menaikkan harga minyak. Ya, kalau itu memang di atas kertas iyalah, mungkin spekulasinya benar. Dan apalagi kalau misalkan terakhir kan kalau Iran itu ngomong kalau misalkan Amerika cawe-cawe Selat Hormuz kita tutup nih. Wah, iya kan kalau itu ditutup. Lalu lintas perdagangan semua itu itu bisa panjang kali lebar urusan kan. Nah ini ya tapi balik lagi karena ini kan situasi ini kan tidak linear. Bisa jadi itu dilakukan agar ini terjadi, tapi tujuannya buat anu kan gitu ya. Bisa juga kan? Ini makanya nih. Apa sih sebenarnya tujuannya dia? Ini cuman yang jelas adalah di dunia ini sekarang sedang ada perlawanan dengan yang namanya globalis gitu. Oke. Iya, tidak mengenal negara, tidak mengenal batas. Globalis itu tidak mengenal batas. Iya. Oke. Dan yang paling parah adalah coba buat menghilangkan identitas. Dan itu kan susah. Iya kan? Sebagai orang sekarang gini, dengan doktrin wah manusia itu sama rata sama rasa gitu. Nah itu kan menghilangkan itu kan menghilangkan identity. Betul. Ya kan sebagai nation ya, sebagai bangsa gitu. Itu jadi nggak jadi galur, jadi rancu gitu. Nah, orang jadi kita ternyata begini ya, kita nggak ada ini. Nah ini kan orang harus punya identity gitu, punya identitas gitu. Nggak usah gitu. Binatang aja punya identitas masing-masing. Nah, itu masa ada genus, ada spesies yang masa itu mau dihilangin gitu aja. Terus gender itu sama dengan ini gitu. Nah, yang ini bukan kita mau. Itu kan mau globalis ini kan ingin membuat satu borderless kan. Betul. Gitu. Jadi ini makanya beberapa negara kayak tadi Amerika coba buat membangkitkan nasionalisme dia dengan cara slogan American First lah, terus abis itu dia mau coba buat melakukan perang tarif lah untuk mengembalikan itu untuk membangkitkan lagi keberdayaan ya bahasanya keberdayaan bangsanya gitu. Jadi ini memang nggak jadinya memang kalau misalkan kita analisa linear gitu juga kurang jadinya. Betul. Jadi bisa nggak ini gitu. Iya, karena variabelnya banyak sekali. Terus kayak misalkan contoh simpel itu balik lagi ya ke perjanjian 2015 antara Iran. 2018 Trump cabut dan tiba-tiba ada konflik itu. Masa dia tidak memperhitungkan bahwa ada konflik itu aja? Tidak mungkin. Mereka punya Pfizer cuma think tanknya kan bahasanya kan think tank. Waduh kan hebat kalau bahasanya kan. Apa nggak memperhitungkan itu gitu?
Ini kalau kita bicara linear kan, wah itu gara-gara sunset clause gini-gini. Tapi secara ini, apa kira-kira yang ini permainannya gitu yang mau dituju gitu kan? Apakah ini akan membuka pintu terjadinya pertarungan nuklir? Kalau pertarungan nuklir antara Iran dan Israel dalam konteks senjata ya bisa aja sih ya. Artinya nggak menutup kemungkinan itu, karena bagaimanapun juga ini kan apalagi Iran itu kan punya perjalanan peradaban yang cukup panjang. Iya betul. Itu peradaban. Iran itu bahkan banyak yang bilang bangsa Arya itu awalnya juga dari Iran itu gitu kan. Jadi punya peradaban yang panjang gitu. Dan mereka pasti dengan peradaban yang panjang itu punya pride itu. Punya pride, apalagi tadi yang saya bilang bahwa karena globalisme ini itu merusak kan. Nah ini kan jadi membangkitkan itu gitu. Nah ini jadi kalau misalkan tadi Mas Oki bilang mungkin nggak sih? Ya mungkin aja, karena memang salah satu sisi Israel merasa bahwa bangsa yang terpilih ya kan? Ya kan? Ada kesadaran itu. Ya kan? Ini dalam kitab suci kita bilang kita bangsa terpilih kok, katanya begitu kan? Katanya. Nah, tak satu sisi juga ini Iran ini peradaban yang panjang, dan dia bukan peradaban yang kemarin sore dan cengceremet gitu. Kalau bahasa Sunda Maya, cengceremet gitu, ini enggak gitu. Jadi memang ini dua nation ya kita bilang ya, yang memang punya perjalanan panjang gitu. Gitu sih. Jadi kalau dibilang itu ya mungkin aja. Terakhir nih kemarin tadi malam dia ngeluarin Fatah misil itu kan, rudal Fatah itu. Itu katanya akurat, tercepat dan sebagainya, pokoknya canggih top of the top bilang dia. 28 kali kecepatan suara. Itu udah dia luncurkan ke Israel. Dan itu menembus Iron Dome. Jadi nggak ada ini. Nggak ada gunanya. Nah ini apa gitu? Memang kalau dibilang tadi Mas Oki bilang kemungkinannya ada. Gitu. Membuka ke situ. Padahal kan kita balik ke Iron Dome. Itu kan investasinya besar sekali. Untuk Iron Dome gitu kan. Bekerja sama dengan Amerika begitu. Tapi titik lemahnya tahu. Iran bisa tahu titik lemahnya. Betul. Kita tidak membicarakan kualitas serangan, tapi ketepatan serangan itu yang jadi pertanyaan. Karena itu butuh bitter kan. Itu good. Nah, makanya tadi saya bilang kalau kita linear pusing kepala. Oke, jangan si Anu ngasih tahu si Anu biar si Anu gitu. Iya kan? Jadi bener gak? Jadi tetap ada permainan di bawah meja ini yang kita nggak tahu. Namanya juga ini nggak sederhana lah ibaratnya gitu. Bang dia tadi saya bilang ini Iran ini peradabannya luar biasa gitu. Terus di sisi lain kan negara-negara sekitar kayak milisi-milisi di Lebanon, milisi-milisi di Yaman itu juga udah mulai ini nih. Dari Yaman juga udah mulai mau meluncurkan, sudah diluncurkan itu? Memang gini, jadi dari perjanjian 2015 itu memang kenapa kok dibikin kesepakatan begitu, karena takutnya ada biaya yang untuk pengayaan nuklir itu, uranium itu disalurkan untuk proksi-proksi begini. Jadi makanya banyak yang berspekulasi bahwa orang-orang ini nih itu proksi-proksinya dari Iran juga. Karena dia membiayai gitu, katanya begitu. Makanya ini bisa jadi panjang kali lebar gitu. Ini memang menarik sih ininya. Berarti ini kemungkinan peperangan yang cukup panjang dan titik titik akhirnya ini di mana nanti? Selesainya di mana? Itu Allahu a'lam itu. Allahu a'lam itu ya. Ini masalahnya nggak tahu ya, ini memang ini masalahnya jadi apa ya? Ini kan jadi membangun apa ya? Peradaban ya. Iya kan? Apakah ini perang ini akhirnya
akan memunculkan satu peradaban baru. Betul. Bisa juga. Jadi jadi pemantik gitu. Jadi pemantik ya. Atau kalau bahasanya katalisator gitu kan. Kita juga nggak lihat gitu. Tapi yang saya ingin lihat juga adalah selain konflik ini gitu ya. Ya ini foreign policy-nya Amerika ini apakah akhirnya benar-benar jadi membawa ke Indo-Pasifik gitu. Karena gini, anggapan kita sekarang kan Israel berteman dengan Amerika begitu kan. Lalu terjadi juga konflik di India dan Pakistan begitu kan. Lalu di Asia Tenggara ada percikan kecil, Thailand dan Kamboja. Terus ada juga beberapa isu di Ambalat begitu. Indonesia Malaysia. Ini China dan Taiwan. Iya kan? Iya. Ya itu kan dari situ kan bisa ukur kalau kayak gitu kan. Si Israel dan Iran ini berperang dan Amerika kayak ikut campur kan bisa. Iya. Oh segini. Iya. Gitu kan. Gitu. Yang jelas kayak misalkan ya, ini kita coba buat sedikit ke Pakistan sama India gitu. Kan itu kan Pakistan itu senjatanya kan disupport oleh Cina kan. Betul. Pakistan Cina ya. Dengan dia bangga, kita tembak F-15 itu itu pakai senjata Cina gitu. Nah, apa itu tidak dikalkulasi oleh Amerika kan gitu kan pertanyaannya? Iya. Betul. Iya kan? Betul. Iya kan? Jadi memang ya tadi bilang nggak bisa linear gitu. Nah, ini cuman kalau menurut saya ya konflik Laut Cina Selatan itu kemungkinan besar bisa terjadi gitu. Oke. Bisa terjadi itu. Bisa terjadi. Laut Cina Selatan. Karena ya tadi saya bilang GBHN-nya Cina itu center of the earth ya kan. Itu makanya dia membangun banyak jalur. Jadi mungkin bisa dibilang sebagai center of the earth ini cukup berbahaya juga gitu kan. Ininya jadi kita nggak tahu juga gimana ujungnya ini. Tadi kita coba kita lihat, cuman itu kita harus pantau terus tuh. Nah ini kan menariknya gini Mas, mungkin kita melihat ya kayak ini kan gonjang-ganjing di seluruh dunia ya. Israel dengan Iran, terus China dengan Taiwan, Rusia, Ukraina dan lain-lain gitu kan sekarang kondisinya. Kemarin ini dia Pakistan gitu. Nah ini dengan kondisi dunia yang lagi chaos seperti ini gitu ya. Kita sebagai orang di Indonesia gitu ya, terutama dari pemerintah sendiri gitu ya. Posisi kita tuh harus kayak gimana sih? Nah ini menarik juga ya kalau kita bilang Pak, saya kemarin lihat hari kemarin kalau nggak salah Pak Prabowo bilang saya coba buat mempelajari permasalahan geopolitik antara Israel dan Iran ini benar-benar berbahaya nih sebenarnya. Kan kalau nggak salah dia ngomong gitu, dia udah mengkaji demikian rupa gitu. Memang memang nggak bisa kalau misalkan memang kita bilang lihat berbahaya karena kayak misalkan oil tiba-tiba naik gitu. Nah pemerintah Indonesia ini mau apa? Betul. Gitu dengan situasi ekonomi yang lemah begini, kalau dia terpaksa naikkan gitu kan, itu juga berbahaya juga kan. Dengan ini cuma dari oil aja ya, belum yang variabel-variabel yang lain gitu. Jadi mungkin harus dilihat secara komprehensif lah situasi geopolitik ini semua. Jadi bisa ada kebijakan yang baik buat negaranya. Gitu aja. Cuman kalau ini menurut saya ya, cuman nggak tahu kalau ada pengamat-pengamat lain yang ini. Menurut saya kebijakan Pak Prabowo CS ini ke BRICS itu menurut saya ada kesalahan. Ini menurut saya loh ya. Gimana tuh? Karena kan masyarakat kita kan sangat senang sekali. Masalahnya masuk ke BRICS ini dengan dasar analisa untuk benar-benar
kepentingan negara atau yang lain gitu kan, kita nggak tahu gitu, karena bagaimanapun juga BRICS ini dinilai oleh sebelah sono gitu kan, sebelah ono, sebelah barat, sebelah ono gitu kan, sebelah ono juga sebagai pesaing gitu, sebagai pesaing. Makanya waktu itu pokoknya nggak boleh pakai, kalau nggak pakai dolar, petrodolar, kita bisa petrodolar kan, sebagainya itu. Nah kalau menurut saya sebenarnya sebaiknya kenapa nggak coba buat bangun relasi yang kuat dengan ASEAN? Berarti kesadaran regional. Iya, kesadaran regional ini dia rajut gitu. Kenapa juga saya pikir begitu? Karena ASEAN ini ya sebagai nation kan bentuk bangsa nih. ASEAN kan dari Thailand, Kamboja, Vietnam dan sebagainya itu tidak dilihat oleh pihak manapun sebagai ancaman gitu. Betul. Iya kan? Coba deh, ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada yang menganggap bahwa Thailand ancaman gitu. Nggak ada. Baik-baik orangnya. Baik-baik orangnya. Ada yang melihat bahwa Filipina ancaman nih buat kestabilan keamanan dunia gitu. Nggak ada. Jadi saya nggak tahu pertimbangannya apa. Kenapa kok nggak coba buat bangun relasi yang kuat aja dulu nih, gitu. Iya. Padahal kan terbukti dengan konflik Thailand Kamboja, posisi Indonesia di mana tuh di konflik itu? Apakah ada usaha untuk damai, ada usaha untuk menengahi, atau Malaysia sebagai ketua ASEAN saat ini ya? Ketua ASEAN ya, untuk menengahi atau tidak ada, itu seolah dibiarkan begitu saja. Memang harusnya kalau zaman Pak Harto kan sebenarnya diharapkan Indonesia jadi leader di ASEAN kan, Pak Harto itu. Nggak tahu, mungkin sampai sekarang pun diharapkan seperti itu, mungkin loh ya. Saya juga nggak ini, tapi saya punya keyakinan iya gitu. Gimana ya ngomongnya ya? Jadi dengan mengeratkan itu kan sebenarnya sebenarnya kan kalau regional itu kan sebenarnya kalau ada apa-apa ya udah tinggal itu aja gitu kan, terus semuanya berputar di situ gitu. Iya. Sebenarnya kan ini gotong royong aja gitu. Secara culture juga lebih dekat. Secara culture juga lebih dekat. Ya, tapi yang paling penting itu sih Mas, kita tidak ada yang lain negara manapun yang menganggap bahwa ASEAN ini adalah ancaman. Itu aja. Betul. Yang bersifat ekspansif, ya kan, ngembat anu gitu kan. Atau mereka melihat kita dulu adalah Majapahit, yang Majapahit ekspansi dulu. Majapahit kan doing expansion gitu. Kalau ekspansi, saya tidak, kalau bicara ekspansi saya tidak melihat bahwa Majapahit itu melakukan satu ekspansi secara militer apalagi ya. Menurut saya sih sebenarnya apa yang dibangun oleh Majapahit itu kan semacam persemakmuran sebenarnya. Oh iya, mirip Inggris. Ya, persemakmuran gitu. Ini konsepnya. Iya. Jadi ya nation itu lu butuh apa, kita support apa kita butuh ini gitu kan. Jadi nggak agresif gitu. Iya, bukan satu yang agresif gitu. Kayak kubilakan gitu kan. Semua sampai bukan menjajah. Iya, yang ada kupingnya dicodot ya kan. Iya. Sama Kertanegara kupingnya ya kan. Jadi ya itu makanya kenapa kok nggak coba buat bangun itu. Apa pertimbangannya? Ya mungkin Pak Prabowo lebih ini, cuma kalau dari kacamata saya gitu ya, lihat situasi sekarang ini, ya coba harusnya kuatkan itu. Karena kalau misalkan konflik Laut Cina Selatan itu terjadi gitu. Nah, Medan Arena. Yang koleksi baru kan. Yang dari Gaza pindah ke sini. Itu ASEAN bukan ini gitu. Bagaimanapun juga kalau terjadi itu harus ada support satu sama lain di situ. Atau mungkin begini, beberapa negara ASEAN ini kan juga disinyalir menjadi proksi dari negara-negara kuat kan begitu. Betul. Bagaimana posisi Filipina, posisi Papua Nugini kan begitu kan, posisi Timor Leste, Malaysia begitu. Ini kan seolah-olah mereka memiliki patron masing-masing. Iya. Apakah itu juga yang menjadi alasan ini
sulit ini untuk kita takutnya jadi musuh dalam selimut gitu. Ya, sebenarnya gini ya. Kalau perspektif kita pakai itu ya bisa aja gitu kan. Tapi toh bagaimanapun juga kembali ke keamanan regional yang harus diangkat kan sebenarnya kan. Keamanan regional, kesejahteraan regional. Betul. Ya kan? Itu yang sebenarnya harusnya jadi satu tolak ukur gitu yang harusnya digaungkan gitu kan. Bukan sebenarnya kan sekarang ya kita kalau jujur-jujuran si Anu jadi proksi si Anu tuh kepentingan apa sih? Kalau bukan materi. Iya betul. Bener nggak? Iya kan? Misalkan nih capital flow lah ya. Iya kan? Apa sih gitu? Kalau bukan ini gitu. Masalah gituan itu. Tapi ya kalau mau misalkan bisa digiring, ya kalau ini untuk kepentingan bersama gitu kan. Masa iya sih nggak ada ininya gitu. Tapi begini Mas, kita menggunakan logika mirroring ya. Mirroring itu begini, maksudnya sesuatu yang sangat besar itu ternyata bisa kita lihat di sesuatu yang terkecil begitu kan. Sesuatu yang paling jauh itu bisa kita lihat dari sesuatu yang dekat dengan kita begitu kan, dan lain sebagainya. Saya ingin balik lagi kepada pembahasan tadi peperangan yang sudah multipolar, yang sudah terjadi multipolar dan lain sebagainya. Dan juga kepada logika kita yang tadi mirroring atau yang tadi itu sudah saya sebutkan, balik kepada struktur terkecil begini Mas. Ketika seseorang disatukan oleh sebuah kepentingan yang sama, itu daya ikat dan daya mereka untuk bertahan itu selesai di kepentingan itu sendiri. Tetapi ketika sekelompok orang disatukan pada visi, pada cita-cita, landasannya bukan kepentingan, tapi landasannya adalah sebuah cita-cita bersama yang mungkin bisa dipersatukan lewat kesamaan nilai, kesamaan itu mungkin ikatannya lebih kuat. Nah, barangkali ASEAN ini belum menemukan atau belum menyadari itu ya. Kalau mereka ini punya kesamaan itu, punya kesamaan itu, dan bisa lebih kuat ketika kesamaan itu disadari dan diimplementasikan gitu. Pertanyaan itu akan bisa terjawab sebenarnya kalau leader masing-masing dari ASEAN itu menyadari itu kan? Iya. Betul. Balik lagi nih. Iya. Dan kalau misalkan ini susah nih si ini begini, si ini begini. Kalau ada satu leader dari satu negara ASEAN yang memang punya inisiatif itu bisa sebenarnya bisa. Sekarang Bung Karno kenapa bisa? Nah, itu ya jadi. Bahkan sampai Afrika. Afrika ya. Asia Afrika. Itu bukan kepentingan. Itu dia benar-benar bagaimana caranya dia bisa terbebas dari cengkeraman dua kubu. Imperialisme. Iya kan? Ingin merdeka. Iya. Gitu. Mungkin pada saat itu memang ada kesadaran intersubjektif ya mungkin. Maksudnya bangsa-bangsa yang ada di Asia Afrika ya, terutama di Asia Tenggara terus sampai ke Afrika itu kan bangsa-bangsa yang memang dijajah gitu, bangsa-bangsa yang jadi tempat imperialis gitu kan, untuk mengukuhkan tempatnya gitu kan. Mungkin pada saat itu Bung Karno bisa merangkum ingatan-ingatan atau memori-memori intersubjektif gitu. Mungkin kayak gitu atau gimana Mas? Apa bedanya sekarang ketika kita melihat perseteruan antara negara-negara sekarang yang sedang berseteru? Ya, contoh nih simpel. Mereka bangun infrastruktur sedemikian hebat, sedemikian bagus, sedemikian mewah. Ketika terjadi perang apa? Musnah. Ya kan? Iya. Kenapa tidak melihat itu? Gitu. Jadi artinya toh dari situ ada kesadaran bahwa perseteruan itu ternyata cuma menghancurkan itu aja gitu. Menghasilkan kerusakan. Makanya buat saya sih ya, untuk bangun infrastruktur mewah-mewah juga buat apa? Kalau misalkan perang juga hancur-hancur. Ya coba Iron Dome berapa miliar US dollar, toh gagal tuh. Pakai si Fatah. Pakai si Fatah. Bisa gol ya masuk situ. Ababil tuh. Iya kan? Nah ini maksudnya artinya kalau menurut saya sih ya, sekarang kayak misalkan ya sekarang
ada gerakan di dunia bagaimana menyerukan dari sekian banyak latar belakang menyerukan perdamaian di Palestina dan Israel. Artinya itu kan ada orang kesadaran kan. Iya. Ada kesadaran di mana udahlah ini begini udah capek kita. Iya toh untuk kepentingan ini udah capek gitu. Jadi ya itu harus inilah harus leader kita ini harus bisa bewes ya bahasanya ya. Kalau bahasa bukan bewes ya. Jadi, untuk bisa memahami ini gitu. Kalau enggak yang jadi korban ya rakyatnya juga, bangsanya juga gitu. Jadi ya itu balik lagi harusnya ya menguatkan itulah. Gitu. Ya kalau sekarang ya Mas ngomong ini kan loh sekarang sejarahnya ya tadi saya bilang Iran punya peradaban, Israel punya peradaban. Emang kasihan enggak? Punya. Wah iya peradabannya bukan kemarin sore kan gitu. Sudah sangat tua. Iya kan sudah sangat tua apalagi Indonesia gitu. Iya kan? Itu bisa gitu. Kalau misalkan dibilang kita pesimis, nggak bisa ini gini loh. Kalau kita lihat perjalanan peradabannya itu bisa kok. Iya kan? Bisa kok gitu. Jadi kalau saya ya nggak pesimis sih melihat itu ya. Karena memang secara tadi Mas Ade bilang secara culture, secara ini itu udah kita memang punya satu ini kan punya value gitu. Nah itu harusnya bisa dibagikan lagi. Tapi memang ya mau nggak mau kita kalau kita mau ke situ ya kita harus bangkitin nasionalismenya masing-masing dulu. Oke, nasionalisme masing-masing negara. Tapi nasionalisme yang kalau kata Bung Karno yang tidak sempit gitu kan. Tidak sempit ya. Kalau Bung Karno kan bilangnya begitu. Iya, jangan juga nasionalisme jadi chauvinisme. Iya, chauvinisme. Nah itulah makanya ya perlu dirajut lah. Iya betul. Karena konflik segini. Saya tuh melihat satu kekeosan itu akan membuat satu harmoni gitu. Iya. Kayak ada bilang chaos in harmony. Iya.